Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1478. Apa yang bisa dicapai orang seperti ini? Apalagi Jasper juga mendukungnya. Greg tidak tahu apa yang Jasper rencanakan, tetapi pada saat ini, dia sangat bersemangat. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Vinny dengan kejam. Vinny adalah orang yang menggertaknya. Greg pergi ke Vinny mencari kompromi sambil bermain aman, tetapi dia akhirnya ditendang oleh Vinny dengan cara yang menghebohkan. Namun, karena Jasper ada di sini, dia tidak ingin membuang-buang napas. Dia bahkan tidak menjelaskan mengapa mereka menculik Vinny sebelum dia langsung menamparnya setelah dia tiba. Greg sangat senang dengan perbedaan yang mengejutkan ini. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa beginilah seharusnya hidup seorang pria. Tamparan. Setelah beberapa tamparan, Greg merasa luar biasa, sementara Vinny kaget bodoh. Ini gila, kamu King. Berhenti menamparku. Awalnya, Vinny terlihat garang padahal sebenarnya hatinya pengecut. Sekarang, dia meratap kesakitan sambil memohon belas kasihan. Perubahan ini akan membuat siapapun merasa kasihan padanya. Dengan bunyi gedebuk, Vinny jatuh ke tanah, terisak-isak. Seorang pria dipukul sampai dia menangis. Ketika dia jatuh tepat di bawah kaki Todd. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan tatapan menghina Todd. Vinny tercengang. Dia tidak menyangka akan melihat Todd di sini. Tuan. Penarik. Panggil Vinny. Todd mengerutkan kening dan membuang muka. Maaf, aku tidak mengenalmu. Vinny mulai memperlakukan Todd sebagai penyelamatnya sekarang. Dia berbalik dan memegang kaki Todd sebelum meratap. Penarik, bantu aku. Orang-orang ini gila. Saya Vinny Goldman, Bos Fliegen. Kami bekerja bersama berkali-kali sebelumnya. Tolong selamatkan saya. Siapa yang bekerja denganmu berkali-kali sebelumnya? Todd kesal setelah mendengar itu. Dia akhirnya memberi Jasper kesan yang baik tentang dirinya sendiri, dan dia tidak ingin Vinny merusaknya. Aku memberitahumu sekali lagi bahwa aku tidak mengenalmu. Mata gelap Todd seperti dua pisau tajam saat bertemu pandang dengan Vinny. Bahkan jika Vinny bodoh, dia masih bisa mengatakan bahwa ada orang di sini yang tidak bisa dia sakiti. Bahkan Todd tidak mampu menyinggung orang tersebut. Apa yang terjadi? Tanya Vinny takut-takut. Pada saat ini, Jasper berdiri dan berkata, aku kenyang. Ayo kembali. Aku akan membiarkanmu menangani ini, Greg. Anda dapat memutuskan apa yang ingin Anda lakukan. Setelah dia mengatakan itu, dia memimpin geng keluar dari kamar pribadi. Henry juga bangkit dan menatap Vinny dengan senyum dingin sebelum melenggang pergi. Todd adalah orang terakhir yang berdiri. Dia menatap dingin pada Vinny yang tercengang. Dia memarahi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dewa hanya karena kamu memiliki perusahaan telepon seluler yang bodoh? Lihat siapa di belakang pihak lain kali Anda ingin melakukan tindakan bodoh seperti itu. Kamu bukan apa-apa, tapi kamu berani menyinggung tuan lain. Mulai hari ini, Nawait Semiconductor Manufacturing tidak akan menyediakan chip lagi untuk Fliegen. Bahkan tidak satu pun. Vinny duduk di tanah merasa seperti disambar petir. Luka dan noda darah di tubuhnya sudah membuatnya terlihat babak belur. Namun, tidak ada jumlah luka yang bisa dibandingkan dengan dampak dari apa yang baru saja dikatakan Todd. Untuk produsen ponsel, kehilangan kontak dengan pemasok semikonduktor paling canggih berarti kematian. Terutama di Summerland, yang berada dalam kondisi blokade teknologi barat. Mereka tidak bisa mendapatkan bahan semikonduktor canggih dari barat. Bab 1479. Bahkan jika mereka bisa dibeli, mereka semua adalah produk usang yang sudah ketinggalan zaman. Harganya bahkan lebih mahal dari semikonduktor berteknologi mutakhir yang dijual asing kepada rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, pasokan Nawait Semiconductor Manufacturing adalah satu-satunya sumber semikonduktor yang dapat diandalkan oleh Vinny. Ini adalah status quo di seluruh industri manufaktur ponsel domestik. Sekarang, Todd telah menjelaskan bahwa dia tidak akan memasok mereka lagi, dan Fliegen-nya akan selesai dalam waktu beberapa bulan. Kulit kepala Vinny kesemutan saat dia berseru, tidak, Pak Penarik. Pak Penarik, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya baik-baik saja dengan Anda menaikkan harga berapapun baik-baik saja.
Namun, pada saat ini, di mana Todd di kamar pribadi yang kental dengan bau mie. Hanya Greg yang tersisa berdiri di depan Vinny. Greg berbicara dengan acuh tak acuh sambil menatap wajah pucat Vinny. Goldman, Tuan Goldman yang perkasa, ketika Anda menamparkan saya keluar dari kantor Anda hari ini, Anda tidak menyangka bahwa pembalasan akan datang begitu cepat, bukan? Berhentilah sombong. Merasa bahwa ajalnya sudah dekat, Vinny hanya memiliki kebencian yang mendalam terhadap Greg saat ini. Dia berkata kepada Greg dengan getir, kamu hanya memiliki master yang baik. Tuanmu memang hebat, tapi apa hubungannya denganmu? Kamu masih anjing kampung yang sama di depanku. Dengan seringai di wajahnya, Greg menarik kursi dan duduk di depan Vinny. Kemudian, dia berkata, ya, saya hanya memiliki master yang baik dan dukungan yang baik. Apakah Anda cemburu? Jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, kamu juga dapat menemukan master yang dapat membuatku berbaring di depanmu dan memanggilmu ayahku. Tapi kamu tidak bisa, kan? Greg merasa sangat senang ketika melihat ekspresi tidak senang di wajah Vinny. Greg tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Dia terbiasa dengan pemalu dan lemah lembut, jadi dia tidak mengalami perasaan ditinggikan ini selama bertahun-tahun. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia terlalu bodoh sebelum ini. Dalam masyarakat ini, orang-orang seperti Vinny akan selalu menjadi mayoritas. Jika Anda takut padanya, dia akan lebih ganas, memaksa Anda untuk menundukkan kepala dan mundur, sampai akhirnya, Anda akan mundur ke jalan buntu. Kelemahan dan ketundukan seseorang tidak akan mendapatkan simpati orang-orang seperti Vinny. Itu hanya akan membuat mereka tidak puas dengan keuntungan kecil dan haus akan lebih. Oleh karena itu, ketika datang ke orang-orang seperti Vinny, seseorang harus menghancurkan semua gigi mereka saat mereka pertama kali mulai memamerkan taring mereka. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu harus mengakui nasibmu dengan patuh. Setelah menamparkan wajah Vinny yang berlumuran darah dan kotoran, Greg merasa sikap dan cara berpikirnya telah banyak berubah. Namun, dia tidak menentang perubahan ini. Sebaliknya, dia menerimanya dengan sepenuh hati. Dia tahu jika dia ingin bertahan hidup di dunia bisnis yang kejam yang dipenuhi dengan penipuan ini, dia harus berubah. Katakan, aku masih harus berterima kasih. Greg membungkuk dan mendekati Vinny sebelum dia berkata perlahan. Vinny menatap Greg dengan dingin. Tatapannya penuh kebencian, tetapi dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa dialah yang sudah selesai sekarang. Meskipun lain, yang latar belakang dan keluarga Vinny tidak tahu tetapi tidak diragukan lagi sangat menakutkan, telah pergi, dia bisa meremas dirinya sendiri seperti semut kapan saja jika dia mau. Dia juga tahu bahwa Tuan Lain sengaja menahannya di sini agar Greg bisa melampiaskan amarahnya padanya. Saat Vinny mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, dia merasa sangat terhina dan sedih, tetapi dia tidak berani benar-benar memprovokasi Greg. Bab 1480. Tampak puas dengan ekspresi Vinny, Greg tertawa kecil dan perlahan menarik taplak meja untuk menyeka tangannya. Dia melanjutkan, tamparan di pagi hari membunuh Greg sebelumnya. Sekarang, saya tidak akan membiarkan siapapun menamparkan wajah saya lagi. Sudut mulut Vinny berkedut. Dia sedikit takut ketika dia melihat Greg yang tampak seperti orang gila di depannya. Kali ini, dia tidak merasa takut pada Tuan Lain yang misterius dan kuat yang ada di belakang Greg, tetapi hanya karena Greg sendiri. Apakah orang ini gila? Saat Vinny mulai berspekulasi, suara Greg terdengar lagi. Untuk berterima kasih karena telah membantuku menyelesaikan transformasi, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk hidup. Fliegen sudah selesai, jadi jual padaku. Saya akan memberi Anda 8 juta. Vinny menatap Greg tidak percaya. Setelah waktu yang lama, dia dengan marah berkata, kamu gila. Sebagai produsen ponsel terbesar kedua di Summerland, laba bersih tahunan Fliegen lebih dari 8 juta, yang diusulkan Greg untuk membelinya. Hal ini menyebabkan Greg hampir meledak dalam kemarahan. Aku lebih baik membakar Fliegen daripada menjualnya padamu dengan harga murah. Greg mencibir saat melihat Vinny mengaum. Iya, ketika Anda meminta untuk membeli Blau Mobiles seharga 5 juta di siang hari, saya juga berpikir begitu. Tapi saya punya pilihan, seperti mencari dukungan, yang saat ini tidak Anda miliki. Jika kamu menolak, baiklah untukku. Anda telah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh manufaktur semikonduktor Nawait,
mereka tidak akan menyediakan semikonduktor tunggal untuk Fliegen lagi. Tanpa bahan, apakah Anda akan membeli sampah asing dengan harga tinggi, kinerja rendah, dan teknologi ketinggalan zaman? Atau apakah Anda hanya akan melihat pesaing Anda menelan pangsa pasar Anda dan kemudian bangkrut setelah pemasok menuntut Anda karena melanggar kontrak? Kamu memang memiliki pilihan ketiga, yaitu membakar Fliegen ke tanah seperti yang kamu katakan tadi. Dalam hal ini, percayalah, kecuali Anda bisa hidup sampai 200 tahun, Anda tidak akan bisa keluar dari penjara selama sisa hidup Anda. Pembakaran masih merupakan kejahatan bahkan jika itu adalah perusahaan Anda sendiri. Sambil mencibir, Greg mengangkat kepalanya dan menatap Vinny yang gemetaran yang matanya dipenuhi ketakutan. Lalu, katanya perlahan, atau, kamu bisa menjadi anak yang baik dan mengambil 8 juta yang aku tawarkan kepadamu untuk melihat keberadaan yang aman dan kaya di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Vinny memandang Greg dengan ngeri dan berteriak, "Iblis! Kamu adalah iblis!" Melihat Vinny dengan dingin, Greg menjawab, "Aku memang iblis karena kamu memaksaku." Dengan bunyi gedebuk, Vinny merosot ke tanah, matanya kosong. Greg berkata dengan tenang, "Saya akan memberi Anda 3 menit untuk mempertimbangkan apakah Anda ingin mengakhiri semua ini dengan 8 juta dan menikmati hidup Anda, tetap bangkrut, atau membusuk di penjara." Anda memilih kemudian. Gelombang kemarahan yang memalukan tersulut dari lubuk hatinya. Vinny berharap dia bisa meninju Greg sampai mati, tetapi dia mengepalkan tinjunya dan sepertinya langsung menua beberapa dekade. "Aku sangat menyesali ini. Aku seharusnya tidak memprovokasimu." Vinny meratap setelah memejamkan mata. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.